Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada hari ini akan membahas mengenai topik Kerajaan Samudra Pasai. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Axel Giovanni. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Perkenalkan, nama saya Rafael Gerson Saputra. Perkenalkan, saya Hafiz Akmal Ma'ruf. Dan perkenalkan, nama saya Fikri Herliansyah Afandi. Baiklah, semoga kalian menikmati video ini. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada tahun 1267 oleh Sultan Malik As-Saleh. Sebelum dikenal dengan nama Malik As-Saleh, ia juga dikenal dengan sebutan Marasilu. Marasilu pada waktu itu penguasa dari Kerajaan Samudra. Tetapi setelah menikah dengan Putri Ganggang Seri dan menganut agama Islam lalu mengganti namanya menjadi Malik As-Saleh, ia berhasil untuk menyatukan Kerajaan Samudra dan Kerajaan Pasai. Daerah ini yang sekarang berada di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, merupakan tempat yang sangat-sangat strategis secara ekonomis dan juga secara geografis. Pedagang-pedagang dari Arab, Persia, dan juga India mengumpul pada daerah titik Aceh ini. Karena letaknya yang sangat strategis, maka Kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan secara pesat. Banyak pedagang mendatanginya dari seluruh penjuru Asia. Bahkan hingga penjelajah bernama Marco Polo dari daerah Italia juga berhasil untuk menjelajahi tempat ini. Di bawah bimbingan Sultan Malik As-Saleh, Kerajaan Samudra Pasai berhasil untuk mengontrol sebagian besar dari Sumatera Utara dan juga daerah-daerah di Semenanjung Malaya. Dengan bantuan dari Kerajaan Perlak, maka Kerajaan Samudra Pasai juga berhasil untuk membangun salah satu pusat strategis, pusat militer, dan pusat ekonomis yang paling besar pada waktunya. Baiklah, saya akan menjelaskan silsilah raja Kerajaan Samudra Pasai. Berdasarkan hikayat Raja-Raja Pasai, berikut adalah silsilah raja-raja yang memerintah Kerajaan Samudra Pasai. 1. Sultan Malik As-Saleh 1267 sampai 1297 Masehi. Lalu yang kedua Sultan Muhammad Malikul Jahir 1297 sampai 1326 Masehi. Lalu Sultan Mahmud Malik Al-Zahir 1326 sampai 1345 Masehi. Lalu Sultan Malik Al-Jahir 136 Masehi. Lalu Sultan Ahmad Malik Az-Zahir 1346 sampai 1383 Masehi. Lalu Sultan Jain Al-Abidin Malik Az-Zahir 1383 sampai 1405 Masehi. Lalu Sultanah Nasridziyah yaitu 1405 sampai 1412 Masehi. Lalu Sultan Salah ad-Din 1402 Masehi. Lalu Sultan Abu Zaid Malik Al-Zahir yaitu 1455 Masehi. Lalu Sultan Mahmud Malik Az-Zahir yaitu 1455 sampai 1477 Masehi. Lalu yang Sultan Zain Al-Abidin 1477 sampai 1500 Masehi. Lalu Sultan Abdullah Malik Az-Zahir yaitu 1501 sampai 1513 Masehi. Lalu Sultan Jai Al-Abidin 1513 sampai 1524 Masehi. Di antara 13 sultan ini, mungkin yang paling sering mendengar nama Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Bukan tanpa alasan, soalnya di tangan sultan ini, Kerajaan Samudra Pasai mencapai masa kejayaannya. Sultan ini yang mengenal mata uang dirham yang berbentuk koin emas sebagai alat pembayaran kerajaannya. Kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, yang dimana pada masa itu Kerajaan Samudra Pasai menjadi tempat perniagaan yang penting. Pada masa itu juga banyak sekali pedagang yang datang ke Kerajaan Samudra Pasai dari berbagai macam negara seperti Cina, Arab, Persia, dan lain sebagainya. Kerajaan Samudra Pasai juga sampai harus mengeluarkan mata uangnya sendiri, berupa mata uang koin emas yang disebut dengan dirham. Pada masa itu juga Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perkembangan Islam, di mana terjadi kegiatan dakwah dan penyebaran agama Islam di masa itu. Kemunduran Kerajaan Samudra Pasai disebabkan oleh kombinasi serangan asing Majapahit dan Portugis, konflik internal atau perebutan kekuasaan, dan bangkitnya pusat perdagangan baru. Puncak keruntuhan terjadi saat kerajaan ini ditaklukkan Portugis pada tahun 1521. Lalu dimasukkan ke dalam wilayah Kesultanan Aceh Darussalam pada 1524.
Serangan kerajaan Majapahit di tahun 1377 Masehi. Majapahit menyerang Samudra Pasai karena kekhawatiran atas kemajuan pesat perniagaan dan penyebaran Islam yang mengancam posisi Majapahit di Nusantara. Oke, yang kedua, serangan Portugis tahun 1521 Masehi tadi. Bangsa Portugis menyerang dan menguasai Samudra Pasai karena iri dengan kemajuan dagang mereka yang sangat pesat. Lalu, ada konflik internal dan perebutan kekuasaan. Terjadi perebutan kekuasaan di antara keluarga kerajaan dan lemahnya pemerintahan yang dipegang oleh para pembesar kerajaan. Lalu, bangkitnya Malaka dan Aceh. Munculnya kerajaan Malaka dan kemunculan Sultan Aceh, Darussalam sebagai pusat perdagangan baru, membuat Samudra Pasai sebagai bandar. Lalu ada serangan dari kerajaan Siam. Serangan kerajaan Siam juga semakin melemahkan posisi kerajaan. Yang akhir kerajaannya setelah melemah akibat faktor-faktor di atas, di tahun 1524 Masehi, Sultan Ahli Mughayat Syah dari Kesultanan Aceh Darussalam mengambil alih wilayah Samudra Pasai. Sekarang, mari kita beralih ke peninggalan-peninggalan yang dimiliki oleh Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai memiliki banyak sekali peninggalan sejarah yang menunjukkan adanya bukti perkembangan agama Islam dan perdagangan di Indonesia. Berikut ini adalah peninggalan-peninggalan yang dimiliki oleh Kerajaan Samudra Pasai. Pertama, prasasti Batu Nisan. Prasasti yang bertuliskan bahasa Arab ini menjadi bukti adanya kerajaan Islam di Aceh sejak abad ke-13 Masehi. Penemuan inilah yang menunjukkan bahwa Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia. Dan yang kedua, makam Sultan Malik Al-Saleh. Makam pendiri dan raja pertama Samudra Pasai ini jadi bukti masuknya Islam ke Indonesia. Bentuk nisannya mirip dengan batu nisan dari India, sehingga menunjukkan adanya hubungan dagang dengan luar negeri. Ketiga, makam Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Sultan ini membawa Samudra Pasai menuju masa kegemilangan dan kejayaannya dalam perdagangan internasional. Banyak sekali pedagang dari India, Cina, Arab, dan Persia yang datang ke kerajaan tersebut. Keempat, koin dirham emas. Kerajaan Samudra Pasai memiliki mata uangnya sendiri, yaitu koin dirham emas yang bertuliskan bahasa Arab. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Samudra Pasai memiliki sistem ekonomi dan perdagangan yang cukup maju. Dan yang terakhir, tradisi Peutron Anak. Tradisi bayi yang pertama kali menginjak tanah ini masih dilakukan oleh masyarakat Aceh hingga sekarang. Tradisi tersebut merupakan perpaduan budaya Hindu dan Islam sejak Samudra Pasai berdiri. Nah, itu tadi presentasi dari kami kelompok 2 mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Dan akhir kata, saya mewakili kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.